Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. 107.3 FM Sionegoro. Sehat bersama Sionegoro. Hai, selamat siang. Salam sejahtera untuk kita semuanya. Hai, apa kabar pendengar yang lagi duduk, lagi berdiri, lagi menikmati panas ya. Kali ini kita kedatangan tamu agung. Tepuk tangan dulu dong semuanya. Yeay, kita kedatangan tamu agung yang sangat dinanti-nantikan ya. Ini saya dari mana ini, Mbak? Dari tamu jauh banget. Oh ya Allah, astagfirullahaladzim. Diimpor langsung. Ya Allah, ini banknya bank ya. Iya. Ya Allah, ini ada teman kita namanya Mbak Dewi dari Bank Jateng Wonosobo ya, Mbak Dewi ya. Betul Bang. Namanya Mbak Dewi siapa? Nama lengkapnya Dewi Kurniawati. Oh, Dewi Kurniawati. Ya. Terus tempat tinggalnya di mana, Mbak? Kalau saya sekarang di Bugangan. Oh, di Bugangan nih. Cuman aslinya nggak sini. Oh, aslinya tapi mana? udah jadi orang sini. Temanggung. Oh, Temanggung. Iya. Dulu berarti WNT. Iya, Sekarang ini WWW. pendatang. Pendatang. Oh, pendatang. Di Bugangan di perumahan mana? Kalau kata orang tuh Samsat Lama. Oh, belakang situ Mbak, daerah situ. Oh, Samsat lama ya. Saya itu taunya Samsat baru. Jadi kalau yang lama-lama itu kadang-kadang saya nggak update gitu ya. Ya Allah. Ini gimana Mbak Dewi ini, teman-teman pendengar semuanya lagi hamil ya? Iya. Oh ya Allah, congratulations. Terima kasih. Karena di daerah-daerah sana itu banyak yang lagi hamil itu gemes banget loh. Daerah-daerah mana aja sih? Polikandungan itu kan daerah-daerah banyak. Ini kemarin kan udah sempet absen sama absen. Dokter Ai ya. Oh, sama Dokter Ai. Iya. Oh iya, kalau saya dulu absennya sama Dokter Tejo. Oh, Dokter Iya, Tejo. absennya kalau di sini Dokter Tejo. Sebenarnya option kita banyak banget. Sekarang ada 4. Ini juga poli anak sudah ada 2. dokternya Iya, sekarang. jadi nanti habis OW nanti ada dokter spesialis anaknya. Iya. Kan keren ya. Nambah baru ya sekarang ya. Nama baru ini Mbak Dewi udah lama belum di rumah sakit ini? Kalau mulai di RSU-nya 1 tahun, Mbak. Udah 1 tahun. Oh, berarti kalau hampir 1 tahun lah. berarti kalau anak ya udah jalan ya. Kan? Iya, Kalau anak mau udah ya, jalan, mau belajar. jalan. Iya, mau belajar jalan. Ya Allah. Terus gimana? Enak di sini atau enak di cabang? Enaknya sih enak semua ya Mbak, sama. Sama, Cuman iya. kalau di sini ketemu temannya banyak Oh, banget. lebih banyak ya? Iyalah. Oh, iya. Banyak iya. temen nambah saudara. Iya, gitu. benar. Terus kalau biasanya nih habis dari sini otomatisnya balik lagi nggak? Iya, kalau kita kan di sini sampai jam 2 Oh, jam siang. operasionalnya Iya. sampai jam 2. Kalau yang mulai dari jam 9 sampai jam 2 siang. Nanti setelah itu kan kita balik lagi ke cabang. Absen kan kita jam 4, Mbak. Oh. Itu absen pulang, tapi ya pulangnya sampai selesai kerjaan baru boleh pulang. Iya, tetap ya. Itu pernah nggak mengalami yang sebelum jam 4 pekerjaan udah selesai? Kalau Seperti saya itu kadang-kadang saya sebelum jam 2 udah selesai pekerjaannya. kalau di kantor kas gini sih sebenarnya RSU emang udah tetap ada laporan ya. Iya. Tapi masih inilah bisa cepat gitu. Kalau seringnya malah selesai sebelum jam 4. Iya. Cuman kan iya. Tetap Cuman masih ada kan yang iya. lain-lainnya ya. Masih harus ngurusin yang lainnya. Oh, itu berarti job description-nya juga banyak ya, selain maksudnya pelayanan juga tetap behind Iya the kan, scan-nya. Oh, jadi kita seperti itu ya kalau orang bank ya. Apa-apa tapi seru Mbak. Oh, seru ya? Seru. Seru. Oh, kalau saya jangan seru. Kalau bekerja itu kemarin itu ada yang nyetatus gini, bekerjalah dengan keras. Bagi saya nggak penting, jangan bekerja dengan keras, diem-diem aja, tahu-tahu sukses gitu. Iya, jangan bilang bekerjalah dengan keras, dengan keringat. Ya gitu kan, sekarang quotes yang lagi keren itu efisiensi. Iya. Jadi di situ ada quote yang keren-keren banget. Kadang-kadang saya geli sendiri. Karena gelinya apa Mbak Dewi? Saya itu baca, imajinasinya saya lari. Jadi baca, jawab sendiri, ketawa sendiri. Itu biasa kalau saya. Ya, tapi itu hiburan bagi diri saya sendiri sih. Ya kalau pas ada yang pas sama ini ya, apa kejadian di kita gitu ya.
Iya, tapi kebetulan kok nggak ada yang pas. Selama ini lagi nggak ada yang pas, makanya ya udahlah biarin aja. Tapi seru juga loh, maksudnya dari quote-quote itu nggak tahu juga ya yang ngetik siapa, karena satu harinya itu dari person satu ke person yang lain itu beda-beda. Oh. Iya, sama kayak Bang Jateng kan. Bang Jateng juga personnya ketika mereka yang murah senyum ya, otomatisnya murah senyum kan pasti banyak yang datengan. Ibaratnya kalau di sini kan, maaf ya Mbak Dewi ya kan, melayani pasien di mana mereka sakit. Iya. Ya kan? Kalau di Dita kan mereka belanja, enak. Ya kan? Saya pakai EDC. Oh iya Ibu, gitu kan. Bener banget. Kalau di sini gimana? Kalau di sini harus lebih ini ya Mbak, maksudnya kita nyoba nempatin posisi di pasien kan. Oh gitu. Otomatis pasien kalau pengennya cepet, nggak lama gitu. Pelayanannya harus ramah, nomor satu lah ya itu kalau ramah. Cuman ya namanya orang kan biasanya macem-macem. Tapi sekarang kan sudah mulai ada EDC. Ya kemarin itu Mbak Susi dari kasir itu bilang ada EDC. Ya. Itu gimana ini Mbak Dewi? Kalau untuk EDC sendiri ini kita memang belum lama ya. Untuk pembayaran baik itu yang rawat jalan ataupun yang rawat inap sudah bisa pakai EDC. Itu semua bank sudah bisa dipakai. Iya. Oh, semua bank udah bisa pakai ya. Sudah. Jadi kadang-kadang nggak perlu bawa cash kan kemana-mana. Tapi itu debit harus debit ya? Debit. Pakainya debit. Mau debit bisa, mau pakai m-banking bisa. Oh begitu. Jadi enak ya? Iya. Enak. Ini mempermudah transaksi di rumah sakit. Iya. Resiko juga kan kalau kita bawa uang terlalu banyak kan resiko ya, takut di jalan nanti kalau ada apa-apa. Iya. Sama kita kan mendukung ini cashless. Jadinya tidak terlalu banyak uang yang ini kayaknya ada kurcaci di bawah. Pinter banget ya. Sayangnya dia nggak mau gabung sih Mbak Dewi. Seharusnya gabung ya. Biar tambah rame ya Mbak Ita ya. Biasanya saya gabung. Jadi narasumbernya 1, hostnya itu 5. Kadang-kadang. Kalau saya mah biasa saja karena saya memang suka rame-rame. Mbak Dewi kan tahu kan ya. Iya. Mbak Ita sendiri aja udah rame ya Mbak, padahal ya. Iya. Iya. Terus gimana ini Mbak Dewi? Kalau misalkan pernah nggak mengalami di mana orang udah antri lama banget, terus tiba-tiba EDC-nya itu error, pernah nggak? Kalau alhamdulillah selama ini belum. Sudah pernah ada kejadian yang tidak bisa, tapi dikarenakan karena mungkin satu limit ya, karena untuk satu kartu itu kan dia ada limit tertentu Mbak. Untuk banknya kan per bank beda-beda gitu. Jadi kalau semisal dia transaksi di atas limit ATM itu sendiri kan jadinya nggak bisa gitu. Paling kita nanti arahkan solusi yang lain. Misal yang ditransfer sesuai maksimal itu limit kartunya. Nanti sisanya bisa di cash, itu nggak apa-apa. Seperti itu. Itu jadi pembukanya nggak susah? Itu kita sudah koordinasi sama kasir. Oke, nggak apa-apa. Yang penting kan jelas atas namanya pasien yang mana. Gitu. Nanti jadi saya yang bikin laporannya, saya jadikan satu. Begitu. Iya. Terus ini Mbak Dewi di Bank Jateng ada berapa person? Kalau untuk yang di kantor kas ini saya, lalu ada Mbak Septi tellernya, sama paling biasanya sama security-nya 1. 3 orang berarti. Itu security-nya nggak teller kan? Enggak. Saya takutnya kayak gitu. Orang-orang ya, saya itu kan orang desa ya. Jadi kalau bilang teller itu rasanya ya gimana gitu. Seperti saya bilang gini, misalkan ya, saya bilang sama orang kota. Misalkan, Bu, macet dulu gitu. Kalau tempatnya saya macet itu bukan macet. Tapi macet itu makan ngeremis kecil-kecil tuh macet. Ngemil. Ngemil. Macet dulu ini, macet gitu. Mbak Ita dari mana Mbak? Kok bahasanya beda gitu ya? Beda. Jadi gini, di tempat saya itu karena saya itu saya itu pendatang, tapi kan saya karena ada darah dari Sabang sampai Merauke gitu ya. Jadi teman-teman saya itu dari Sabang sampai Merauke itu banyak. Jadi ya kata-katanya biasa dicampur. Dicampur. Kamusnya macem-macem ya. Kamusnya macem-macem. Ketika bilang sama orang Purbalingga ya ngapak-ngapak seperti Banyumas, biasa dicampur-campur
Tegal biasanya ya, supaya aneh gitu Iya. ya. Oke. Oh ya, Mbak Dewi, ini ada salam-salam nggak Salam-salam. buat suami lah? Oke, aku kirim salam buat suami aku. Ini nggak Suaminya- tahu tapi lagi di mana hari ini. Oh, iya, iya. Karena seringnya di jalan, mungkin lagi dengerin ya. Berarti kan kalau di Semoga jalan harus bisa dengerin ya. dong. Iya. Suami saya juga tak suruh dengerin, nanti pulangnya tak suruh resum. Oh gitu. Iya, nanti kalau dapat resumanya benar, tak kasih door prize. Enggak juga sih. Gimana salamnya, mau gimana nih? Salam cinta, salam sayang. Iya dong, harus salam cinta dan salam sayang itu harus ya kan. Iya. Buat Mbak Septi juga Oh nih iya, yang iya. Ini lagi teler nih. dengerin nggak? Tadi sih sudah disuruh dengerin Oh ya. iya, harus kan. dengerin. Iya. Ya, ini dengerin ya kata Mamah ya. Ini Mama Septi nih ya. Aku promosiin aja Mbak Septi ya. Masih single loh dia. Masih single. Iya. Oh, ini kayaknya kalau single-single kayaknya ada sedikit-sedikit aura-aura yang lagi ngupil, yang lagi duduk-duduk, yang lagi itu biasanya terhembas. Aura-aura kebingungan. Boleh sesekali kan transaksi di teller Oh, iya, gitu biar harus. tahu oh ini Mbak Ini Mbak Septi. Septi masih Jodoh single. nggak ada yang tahu Iya, ya Mbak benar, Ita benar. ya. Kadang-kadang ada yang tunangan 9 tahun nggak nikah itu Iya. ada loh. Nggak curhat kan Iya. Mbak? Oh enggak. Oh iya. Enggak. Terus ada yang ta'arufan ya. Kita kan sekarang zamannya ta'arufan, apalagi jadi iya ya Allah Masya Allah gitu katanya, kata kurcaci kita katanya gitu. Ini BPD melayani masyarakat umum juga nggak? Iya, kalau kita kantor kasih sebenarnya layanannya sama kayak di cabang Mbak Oh Ita. sama. Iya. Untuk tarikan, setoran, mau itu yang pegawai RSU sendiri Iya. ataupun dari umum, syariah juga bisa. Oh syariah ada? Ada. Oh berarti kalau setor Assalamualaikum gitu. Iya. Pengambilan juga harus kayak gitu kan. Panggilan harus gitu ya. Assalamualaikum gini ya. Oh, ini Semua biasanya transaksi sama. untuk biasanya paling rame kalau itu tanggal muda, tanggal tua. Iya, udah kalau di RSU tuh kelihatan ya. Oh kelihatan. Rame-ramenya tuh udah Oh iya. ada ritmenya. Oh, ada kan. ritmenya. Awal bulan, pertengahan bulan, Iya. ya kan sama akhir bulan itu wis selalu. Mari kita tepuk tangan. Iya, kan gajinya nggak cuma sekali kalau di sini ya Mbak. Alhamdulillah ya Allah. Alhamdulillah ya. Jangan dibocor-bocorin nanti suami saya dengar Oh, gimana gitu ya. Cuma saya ini udah jadi pegawai RSU kok tetap sekali Oh ya. tetap heran. sekali. Oh, tapi kalau dihitung-hitung kayaknya sekalinya jenengan 3 kali yang saya ya. Ini karena kita udah cuit-cuit ya, kita Iya. nyanyi dulu Oke, boleh. supaya suara kita makin cemerlang. Ini dia lagu dari teman kita. Terserah Mas Dika yang mau nyarikan apa. Yang penting Mas Dika bahagia. Check it out. Oke, kembali lagi bareng sama Mbak Dewi ya, Mbak Dewi. Belum bosan kan? Belum muak kan? Lihat saya kan enggak ya, ya Allah. Gak pernah bosan kalau sama Mbak Ita. Oh, harus begitu ya, makanya itu gedipel itu deket-deket terus ya. Ini gimana nih melayani untuk mempercepat transaksi? Iya. Ada program apa aja nih? Kalau di kita untuk mempermudah ya, kan zaman sekarang itu orang lebih suka yang simpel-simpel. Bener. Jadinya di kita itu ada e-banking Ya. sama m-banking. Yang lagi kita ini kan yang mobile banking ya Mbak Ita. Itu mempermudah kita lah untuk transaksi. Itu bisa transfer untuk pembelian pulsa, pembayaran listrik itu sudah bisa lewat m-banking itu. Oh begitu. Iya. Terus kalau top up bisa nggak? Tapi bisa untuk OVO gitu sudah bisa Mbak Ita. Oh itu berarti E-commerce. mudah ya. Iya. Nah, terus itu kalau misalkan kita sering transfer kan, itu biayanya gimana Mbak? Kalau untuk biaya sama kayak transfer biasa Mbak Ita sama. Kalau asal dia kalau ke sesama bank jateng kan dia nggak kena biaya, ya kan. Cuman kalau untuk ke beda bank ya dia Tetap memang ya, ada biaya semuanya. Ini sama BI Fast nggak? BI Fast-nya adanya di e-banking malah yang internet. Iya, kalau untuk yang m-banking dia kan kemarin baru upgrade ya ke versi 2. Jadi mungkin nanti bakalan ada upgrade lagi untuk yang transaksi BI Fast-nya. Oh, tetap ada ya? Iya. Tapi Mbak Ita, aku mau bilang sedikit. Ini gimana? kan karena namanya itu Bima, jadi banyak orang yang salah
tafsir. tangkep ya kan taunya hanya digunakan untuk tabungan Bima aja. Iya. Padahal sebenarnya untuk Bima ini bisa buat rekening apa aja, baik itu yang rekening gaji Hiprada atau rekening Bima sendiri. Untuk tabunganku, yang penting dia itu ber-ATM. Oh, yang penting ada ATM-nya. Itu nanti sudah bisa registrasi untuk m-bankingnya. Caranya juga gampang banget. Gampang. Caranya gimana? Asal nomor HP yang satu syaratnya nomor HP harus sama dulu ya. Terus itu kalau sudah pengkinan untuk nomor HP-nya, kan sudah download m-bankingnya dulu lewat Play Store atau App Store. Nanti kalau udah registrasinya cuma lewat ATM, Mbak Ita. Lewat ATM. Berarti hampir mirip kayak e-banking ya? Iya, sama. Kalau untuk cara pendaftarannya sama melalui ATM. Cuma nanti kan ada dua pilihan di situ, mau e-banking atau e-banking. Di Yang tokennya, terbaru m-banking. nyari tokennya di ATM itu? Iya, nanti kan untuk dapat tokennya dulu untuk aktivasi pertama. Setelah itu udah ngikutin caranya aja di situ. Wah, berarti lebih cepat ya, lebih keren ya. Maksudnya ketika kita maaf lah ya, hujan besar daripada ke ATM, transfer langsung aja ya. Itu lebih cepat daripada e-banking atau hampir sama sih sebenarnya? Hampir sama sebenarnya. Cuman kalau yang di e-banking itu kan dia setiap transaksi harus nunggu token ya namanya. SMS dulu. Tapi kalau untuk yang Bima kita kan hanya masukin password sendiri. Jadi tanpa nunggu konfirmasi kita udah langsung otomatis gitu ya. Jadi enak ya. Iya. Ini bisa misalkan di rumah sakit saya nggak bawa cash, saya punya banking gitu. Ini pakai nomor rekeningnya dari rumah sakit bisa? Kalau apa? Iya bisa. Transaksi. Mau untuk transaksi pembayaran? Ya bisa. Nanti kan buktinya itu dikasihkan ya. Kalau dia m-banking biasanya kita hanya dicatat aja sih Mbak transfer. Yang penting kan aku sudah bisa ngecek ya. Oke, ini sudah masuk. Karena jangan sudah punya database ya. Iya. Benar-benar beda. Jadi, kalau saya ya. Kita tinggal konfirmasi ke kasir ya biasanya. Ini udah masuk gitu. Nanti tinggal kita bikin rekap setiap harinya. Begitu. Iya. Ini sering digunakan untuk pegawai-pegawai rumah sakit juga banyak nggak yang pegawai rumah sakit? Kalau untuk pembayaran obat sendiri ya, itu ada yang sudah mulai pakai EDC, ada yang biasanya potong KS. Begitu ya Allah. Ini mempermudah juga loh ya. Kemarin ngomong-ngomong ada promo yang di dekat ATM rumah sakit itu masih berlaku nggak? Untuk yang pengaktifan e-banking ya? Iya. Kemarin hari apa ya Mbak, berarti Mbak? Hari Senin ya? Kayaknya ya. Itu Senin. Memang sempat ada petugas dari kita yang di ATM untuk membantu pengaktifan m-banking. Begitu. Ya, soalnya kan kadang mungkin ada orang yang takut terus takut salah. Takut salah, gitu. Makanya ada salah satu petugas yang kita tempatkan di sana. Cuman ini karena lagi ada acara di luar, jadi belum bisa ke sini lagi. Mungkin besok ya. Iya. Itu udah mulai di situ lagi. Terus ini berkaitan sama rumah sakit juga ya Mbak ya. Ini apa yang bisa ditawarkan ke pegawai-pegawai rumah sakit? Baiklah. Ini untuk yang promo kita besar-besaran ya Mbak Ita di akhir tahun ini. Kita paling promo kredit. Promo kredit. Iya. Untuk kredit PLO khususnya ya. Itu yang potong gaji, personalan potong gaji. Iya. Itu untuk promo sekarang ini yang berlaku. Kita lagi bunganya murah banget di angka 8%. Lalu dia bebas biaya. Jadi misal pengajuan 100 ya terimanya 100. Nggak ada potongan bablas gitu? Iya, itu untuk pengajuan yang baru ya. Yang baru? Itu khusus untuk yang pengajuan baru. Yang baru ini nasabah baru atau? Jadi belum pernah ada pinjaman di kita. Begitu. Iya. Bisa take over dari bank lain atau memang pengajuan baru gitu. Itu bisa kita kasih promo untuk yang itu tadi 8% itu. Kalau yang sudah ada, semisal pun mau top up masih bisa. Begitu. Iya, asal perhitungannya memang dari gajinya masih bisa ya, nggak apa-apa gitu. Iya. Itu bisa diakses di EPLO Mbak Ita. Bisa. Itu sebuah aplikasi. Iya, untuk yang ASN ya khususnya ya, itu kan sekarang ada link EPLO namanya. Jadi di situ kita tinggal masukin
nomor KTP sama NIP-nya ya berarti. Itu nanti di situ kita bisa lihat pinjaman kitanya masih berapa, terus itu bisa terakses. Pinjaman kita masih berapa, terus maksimalnya nanti bisa dapat berapa gitu. Potongannya nanti berapa setiap bulan itu sudah bisa dilihat di situ Mbak Ita. Dulu kan antrinya benar, dulu kan harus ke kantor atau telepon lah ya minimal gitu. Tapi sekarang dengan adanya EPLO ini sudah bisa diakses sendiri. Jadi kalau pengen tahu bisa coba-coba masuk di link EPLO. Brosurnya bisa didapatkan di mana ini Mbak Dewi? Apa? Brosurnya? Brosurnya di kantor kas RSU sudah ada. Nah ini Iya. teman-teman yang mau elektronik personal login bisa lah ya. Iya bisa, bisa brosurnya banget. ada di kantor kas bawah ya. plo.bankjateng.co.id itu nanti bisa coba diakses di situ bisa. Bisa. Jadi kita bahasanya ya, bahasa orang. Aku pengen membuat kastil, ya kan? Membuat kastil. Terus aku pengen membuat klinik yang baru. Iya, bisa. Aku masih memiliki sedikit-sedikit res-resan di Bank Jateng. Aku bisa lihat itu bisa ngeling itu ya? Bisa. Kalau untuk yang tapi sementara ASN ya. ASN kita bisa masuk di situ. Kalau untuk yang blood misalnya mau tahu bisa WA saya nanti boleh datang ke kantor kas RSU langsung boleh. Ya. Sisanya masih berapa atau pengajuan baru pengennya bisa sampai berapa. Soalnya kalau yang blood ini kan baru Mbak Ita. Bisa baru. Sampai dengan 10 tahun jangka waktunya. Terus maksimalnya pinjam sampai berapa? Kalau itu nanti perhitungannya dari gaji, tapi rata-rata di 100 juta. Wow. Boleh pinjam 100 juta. Mbak Ita boleh kalau mau saya tengah aja. Kalau pinjam suami kan enak, nggak berbunga. Satu nggak berbunga, tidak usah menicil. Gitu. Kunci hidup rumah tangga yang sukses. Jadi ini adalah sebuah trik ya pendengar. Ketika kita mau pinjam, maaf loh ya, kalau saya itu nggak berani pinjam. Gitu. Kalau saya lebih berani. Ini Menteri Keuangannya bagus berarti ya. Iya bisa dipertahankan atau dicalonkan. Enggak, sebenarnya prinsipnya kalau pinjam sama suami itu kan ainal yakin. Kan? Ainal yakin jelas aman. Terus kita hanya bisa membayar dengan bahan. Tapi kalau dan nggak ribet, kan cuma pengajaran. Nggak ada syarat ya Mbak. Nggak ada syarat. Palingnya kalau gimana gitu, palingnya nggak bawa uang. Terus kan kita tahu, nggak bawa uang. Besok kalau udah ada uangnya, itu ada uang. Cukup, kan enak, ya kan? Tapi sih, ini kalau saya itu gemar loh menabung loh. Bagus Mbak Ita, iya. Ya menabungnya itu kan di Indomaret, di rumah tetangga bisa. Tapi ini ada tabungan-tabungan khusus yang mendapatkan souvenir atau misalnya kayak cashback apa gitu Mbak Dewi, ada nggak? Biar ini Boan besok habis KS langsung ternyata ada promo kalau nabung 5 juta dapat undian HP. Ini kan ini ada nggak? Kalau produk kita yang dapat yang ikut undian itu rekening yang Bima Mbak Ita. Yang Bima nih teman-teman, Bima digemukin ya. Dia diundinya 2 kali lagi 1 tahun. Begitu 1 tahun diundi 2 kali dan itu pun per cabang nanti hadiahnya. Iya. Hadiahnya per cabang? Iya Mbak Ita. Jadi luar biasa. Kita kan ada mulai dari emas, motornya itu NMAX, lalu expander. Expander? Iya. Ya, mari kita tepuk tangan. Semoga yang mendengar di sini besok bisa menggemukkan Bimanya. Setelah itu kalian bisa mendapatkan emas. Baik emas suami, emas siawaun ya. Saya itu kok belum pernah mendapatkan emas gitu ya Mbak. Itu trik-triknya ada nggak sih? Selain menggemukkan triknya hanya itu Mbak Ita. Nambahin saldo itu sama doa ya. Iya. Mungkin yang dapat emas kemarin ada juga sih di sini ya kan, yang dapat emas saya kemarin lihat sudah sempat ada di sini dokter Ani itu dapat emas. Saya melihatnya wow, itu ternyata emas besar ya dari BPD ya. Luar biasa ini Mas Dika pengen disebut
Ya, Mas Dika ini juga hadiah terindah bagi sang putri yang ada di atas kahyangan ya, supaya kita lebih sumprah lagi. Mas Dika, saya pengen lagu kemesraan Iwan Fals nih dari Mbak Retno. Lagi suka yang mesra-mesra ini Mbak Ita. Saya juga nggak paham ya. Saya sih kalau mesra ya oke, kalau brutal ya janganlah ya. Ini. Oke, kita dengarkan. Check it out. Ya Allah, ini ada suara gimana gitu ya. Padahal harinya cerah banget. Harinya cerah banget. Mungkin hari ini yang behind the scan-nya lagi nggak secerah kita Mbak Dewi ya kan. Galau gimana? Iya, kayaknya galau-galau, batuk-batuk sedikit. Swipe apa ya? Enggak lah ya. Gimana ini kabarnya Bima ini Mbak Dewi? Ada pengundian apa enggak ini Bima? Kalau untuk undiannya dia kan setahun 2 kali tadi ya Mbak Ita ya. Biasanya di bulan April, Mei sama Oktober, September, Oktober. Jadi ini tadi kan aku belum jelasin ya untuk saldo-saldonya ya. Bener ini para pegawai yang punya saldo-saldo banyak. Monggo pada buka Bima. Ya. Terus nanti udah dapat undian. Kalau yang mau nikah nabungnya di Bima aja ya Mbak Dewi kan. Kan bisa untuk seserahan ya kan. Emas kalau nggak Nmax. Bilang aja ke calon mertuanya. Seserahannya cukup tabungan Bima bisa beserta aja. Saldonya. Iya bener-bener. Itu kan untuk rumah tangga awal yang penting banget ya Mbak Ita. Penting banget ya Allah. Ini ya dengerin yang masih jomblo-jomblo yang di pojokan sana, yang di tengah-tengah, yang di pinggir ya. Ini akan kita terangkan saldo Bima. Iya. Mbak Dewi. Syaratnya dulu lah ya. Untuk syarat pembukaan Bima sendiri itu gampang banget. Cukup bawa KTP aja Mbak Ita. KTP sendiri atau KTP calon suami? Kalau mau bukain untuk calon suami, calon istri nggak apa-apa. Boleh. Ya? Iya. Iya. Ini untuk syaratnya sih cukup itu KTP aja, sama paling nanti isi formulir ya. Isi formulir kayak biasa gitu ya. Oke, nanti untuk undiannya sendiri, untuk saldo awalnya dulu deh. Saldo awal untuk pembukaan tuh murah banget, 50.000. 50.000 udah bisa buka Bima. Iya. Untuk biaya administrasi setiap bulannya cuma 7,5. 7,5. Ya. Kalau dia sama ATM berarti kalau silver ya 3.000, ditambah 3.000. Kalau ya ATM-nya mau yang agak banyak transaksinya, itu ya berarti yang gold 5.000 sebulannya. Kalau mau yang lebih banyak lagi, ada. Itu namanya yang platinum Mbak Ita. Itu nanti biayanya cuma 10.000 satu bulannya. Oh begitu. Iya kan murah banget itu. Bener. Aman ya. Itu udah ada asuransinya Mbak Ita. Ada asuransinya. Iya, terjamin oleh asuransi. Oh iya benar. Terus ini gimana ini saldonya? Lalu untuk yang tadi biar dapat emas nih ya, saldonya minimal 1 juta. 1 juta. Nanti dia udah dapat 1 kupon. Iya, udah dapat 1 kupon ya. Gitu. Nanti kalau saldonya 5 juta berarti dia udah dapat 5 kupon sendiri untuk undian. Gitu. Iya benar. Kalau untuk motornya nih Nmax-nya 2 juta per kuponnya. 2 juta per kuponnya. Itu berlaku kelipatan ya semuanya. Lalu untuk expander sendiri. Ya Allah, aduh. Ini doanya harus kenceng ya. Harus kenceng ya ini berarti kalau nabungnya selain nabung dan doa ya kan. Besok kita kalau buat tutorial kalau nabung pasti bilangnya gini ya, teriak-teriaknya harus kenceng. Harus ada doanya. Aku pengen dapat expander gitu ya. Selamat dulu ya. Ya sudah, besok saya tak panggil Habib Puntot. Setiap mau nabung. Iya, Habib Puntot tak suruh mendoakan ya. Itu dia saldonya 10 juta Mbak Ita. 10 Udah juta dapat 1 poin. Iya, 1 kupon. Jonan kan. Terus, ada grand prize-nya ini. Ada grand prize-nya apa ini? Ini diundi 1 Jateng DIY Jakarta ya. Itu 30 juta per kuponnya. Nanti sudah ada 1 kupon ya, sama semua berlaku kelipatannya ya. Ini memang beruntung ya. Iya. Kalau orang-orang yang sudah beruntung ya gimana lagi, kenapa kita doanya selalu gak beruntung gitu ya. Lebih baik jadi orang yang beruntung ya Mbak Ita. Bener banget daripada orang yang tidak beruntung. Terus ada apa lagi ini Bima ini? Ini teman-teman rumah sakit ini harus segera membuka Bima ya? Harus banget. Soalnya di
selain syaratnya gampang banget, biayanya udah murah, ada undiannya setiap 1 tahun 2 kali, ya kan? Banyak poin-poin yang menarik lah Mbak Ita. Ini ada nggak tabungan dari Bank Jateng yang nggak ada adminnya? Ya admin biaya admin ya. Kalau nggak ada adminnya kita nabungnya kalau sama siapa? Bingung. Itu ada Mbak Ita. Ada. Tabunganku dia tidak berbiaya. Iya. Untuk tabunganku sendiri kan dia memang dikhususkan buat nabung ya, nggak untuk yang transaksi sehari-hari. Jadi kalau orang memang pengen nabung, benar-benar nabung, bisa dibikinkan rekening tabunganku. Begitu. Nanti kalau tidak ber-ATM ya dia tidak berbiaya gitu. Oh begitu. Terus syarat-syaratnya usia berapa? Sama untuk KTP ya? Iya, KTP. Kalau misal pun mau bikin untuk anaknya gitu ya, berarti pakai KTP orang tua dulu. KTP orang tua nanti disertai kakak. Jadi anaknya atas nama siapa yang dipengen, nanti bisa atas orang tua, lalu ada nama anaknya di belakang. Begitu. Menyiapkan tabungan untuk masa depan. Benar. Ngomong-ngomong tabungan masa depan ini di kita juga ada DPLK Mbak Ita. Oh DPLK ya. Ini apa ini, Dewan Perwakilan atau apa? Kalau DPLK itu lebih ke dana pensiun lembaga keuangan itu untuk simpanan di masa depan. Oh begitu. Jadi untuk misal ini teman-teman yang belum ASN ya kan, nanti untuk tabungan hari tua bisa disiapkan DPLK-nya dulu. Gitu. Ya. Minimalnya berapa itu Mbak Dewi? Kalau untuk minimal awal setor itu dia 50.000 Mbak Ita, murah banget ya? Iya. Murah banget. Syaratnya juga KTP sama kakak. Kalau ini cuman 2 ini untuk syarat pembukaan DPLK. Iya sih, pengalaman kalau bagi teman-teman yang belum membuka DPLK ya, kalau saya sudah membuka, saya juga lupa membukanya tahun berapa, sampainya tahun berapa saya agak lupa. Tetapi saya melihat kalau di DPLK itu ada dana pengembangan ya Mbak Dewi ya. Benar banget. Kelihatan kita nabungnya misalkan 2 juta sebelahnya yang tengah-tengah sebelum terakhirnya saldo akhirnya. Iya, itu ada dana pengembangan. Iya, benar banget. Iya. Itu sumrah banget. Jadi kalau setiap saya ngisi saya ngeliat sudah nambah terus. Nambah terus. Iya. Dan ini misalkan kalau saya ngambilnya ada batasan nggak? Oh, di usia berapa Di usia berapa? Kalau minimal, untuk gitu. DPLK dia minimal ikut kepesertaannya sampai dengan usia 40 tahun. Oh, sampai 40 tahun. Ya, tapi kalau yang ikutnya usianya sudah lebih dari 40 tahun, misal dia mau ikut yang 5 tahun gitu udah bisa Mbak Ita. Boleh. Iya. Cuman kan karena kita siap-siap untuk pensiun ya, jadi ya lebih kerasa kalau dia ikutnya yang jangka panjang. Iya, yang cuman lebih kalau panjang misal ya. hanya untuk nyiapin untuk anak sekolah misal. Oh, bisa ya ini ya. Iya. Jadi kalau yang udah usia di atas 40, dia lebih bisa atur jangka waktunya. Betul. Oh, yang di atas 40 atau 40 ke atas itu boleh 5 tahun, 10 tahun gitu ya. Iya. Cuman kalau yang usia-usianya masih di bawah 40 tahun ya dia minimal berarti ikut sampai dengan usia 40 tahun dulu. Oh, begitu. Sampai dengan 65 maksimalnya. Oh, begitu. Ini Adit penting banget ini, Dit. Iya. Mas Adit ini behind the scan-nya kita itu juga istrinya lagi hamil. Oh gitu. Jadi kita tadi konsultasi dengan Menteri Keuangan. Iya. Bahasanya saya bilang mumpung anaknya masih kecil banyak yang nabung. Benar banget. Jadi diplot untuk ini gitu. Harus sudah ada pos-posnya ya Mbak Ita ya. Kalau bisa punya rekening DPLK, tabunganku, Bima tadi di Prada. Jadi kalau Bekjo ketika Bima ini dapat emas, langsung depositokan ya kan? Depositonya didiemin terus sampai mengembang, terus nanti ketika itu kita nikmati saja ya masa tua kita gitu ya. Iya benar banget Mbak Ita itu. Jadi memang ini produknya Bank Jateng memang banyak ya Mbak Dewi ya. Banyak. Kalau bayar PAM, bayar listrik bisa? Sudah bisa. Tanpa e-banking maksudnya? Iya sudah bisa itu. Oh bisa? Mau langsung di teller bisa, di m-banking sudah bisa. BPJS juga bisa Mbak Dewi? BPJS bisa. Oh jadi ketika ada pasien ini ya pada pendengar semuanya yang ketika mau minta jaminan ya? Iya. Di tempatnya Pak Basirun
Anda Masih belum ada membayar tunggakan. denda gitu ya. Anda belum membayar denda. Bisa di Bisa. Oh, di Bank Jateng wah bisa. Iya. Ini termasuk bayar Kamar aja. mahasiswi. Iya. Unsik, Melayani juga? sekolah, iya. Oh. Untuk pembayaran kita udah ada beberapa universitas sama sekolah yang istilahnya sistemnya sudah online. Oh, Jadi kita sudah bisa langsung transaksi. Iya, benar. Nanti tagihannya sudah keluar sendiri totalnya. Plus namanya ya Iya, biasanya cukup pakai NIP biasanya. Oh, Nomor gitu. NIM ya. NIM, Kalau ha-ha. mahasiswa NIM. ya. NIP itu mungkin nomor induk bisa pegawai, Iya. bisa presiden, ya. Boleh kan bebas Iya. gitu ya. Oh begitu. Terus ini gimana Mbak Dewi? Suka dukanya jadi pegawai bank? Pasti banyak sukanya ini. Ya Allah, Banyak dompetnya sukanya. banyak. Banyak sukanya soalnya kan jadi orang sini ya. Saya Oh, jadi iya, pegawai benar-benar. bank. Akhirnya jadi warga Wonosobo. Iya, warga Sjonegoro ya. Iya. Tapi Mbak Dewi tahu kan kepanjangan dari KRT? KRT-nya apa Mbak Ita? Oh, nggak tahu, kemarin itu ada orang yang tanya. Mm-mm. KRT itu kepanjangan siapa? Ternyata. Ya, nanti kita bahasnya di belakang ya. Oke. Nggak Kiai KRT, Kanjeng Raden Tumenggung Sjonegoro. Ini kayaknya Oh. Bupati Wonosobo ya, yang pertama. Bupati Wonosobo pertama. Iya, Oke. itu Sjonegoro. Dapat ilmu baru. Iya kan. Nanti ini sepik-sepik nanti kan bisa. Ini ada yang bisa memukau dari pendengar-pendengar nggak? Contohnya Mbak Dewi mau menyediakan door prize atau apa? Ini door prize-nya dikasih buat yang gimana nih? Yang Yang mau rajin bertanya. tanya. Yang rajin bertanya. Mbak Ita nomor 1 berarti ya. Iya kan. Ini kalau seandainya ya, Mm-mm. ini sih cuma bilang seandainya besok-besok Mbak Dewi saya bilang, Mbak Dewi kayaknya ada event di rumah sakit, Mm-mm. nanti BPD membuka event gitu deh, buat event apa misalnya kayak Bima itu Iya. supaya banyak yang tertarik, bukan hanya pegawai RSU aja, Ah, orang-orang yang di sekitar itu bisa nganu, kayaknya asik juga loh buka Mbak Dewi. stand gitu. Ya. Iya bener-bener. Boleh, Yes, bisa kan. aja. Keren ya Mbak Dewi. Mm. Ini suka dukanya belum dijawab ini. Suka dukanya sih ya benar kata Mbak Ita ya, banyak sukanya ya. Soalnya saya bukan orang sini, jadinya ya udah satu nambah teman saudara. Iya, benar. Dapat suami orang sini, Mbak Ita kan Iya. seneng ya kan, berarti kan. Suaminya orang Bugangan atau? Iya, bener. Oh Bugangan asli. Oh jadi ini di rumah suami. Iya. Oh alhamdulillah. Yes, itu seperti Mas Dika. Itu Mas Dika juga sukanya berharapnya kan. seperti itu. Poin sukanya ya Oh, kan. poin sukanya iya. Karena maaf kalau ini sih cerita hanya cerita. Kalau kita punya suami jauh-jauh kan berarti ongkos kalau mudik. Iya. Selain gitu kan misalkan ya kalau sama-sama Wonosobo kan enak ya Mas Adit ya. Pulang dapat enak assalamualaikum ukti gitu kan. Tapi kalau yang LDRan kan kadang-kadang ya gimana ya. Aduh sedih Sedih sekali. Iya, tapi nggak semua orang LDRan itu sedih juga. Oh, gitu. Mungkin mereka ada passionnya suka di LDR-nya. Jadi kangennya tuh udah numpuk. Numpuk. Tapi nanti kalau kata Dilan nggak enak, Mbak. Iya Rindu itu benar-benar. berat. Apalagi kata Mas Dika. Eh, Itu Mas Dika itu nggak bisa itu jauh-jauh dari Putri ya. Oh, gitu. Putri Kahyangan. Iya. Jadi besok kalau saya sih karena udah nikah ya Mbak Dewi ya. Kalau saya belum nikah sih saya mungkin akan mengajukan proposal ya. Mengajukan proposal. Serah terima ya Dit ya. Iya, seserahan gitu ya ke BPD ya. Dengan jaminan Bima ya Iya, tentunya benar. ya, supaya dapat emas. Iya. Boleh itu nanti untuk syarat seserahan gitu kan. Oh iya. Cukup buku beserta ATM-nya, Iya, benar. ada saldonya itu dah. Ini berarti Mbak Dewi adalah salah satu orang terkenal di rumah sakit juga ya? Hampir Masih- semuanya Masih mengenal Mbak Dewi? iya nggak setenar Mbak Ita lah. Oh, kalau anak-anak baru Jauh ya, udah jauh. Oh, saya kategori biasa sih sebenarnya. Kalau saya jadi tukang parkir pasti saya lebih terkenal ya kan. Masuk, halo, selamat datang. Ada kata-kata kayak gitu nggak kalau di Bank Jateng? Kalau di cabang gitu misalnya jadi teller gini. Ya ada gatheringnya ada gitu. Ada? Ya. Selamat datang. siang Bapak Ibu, ada yang bisa dibantu seperti itu. Standar lah ya. Untuk setiap pelayanan pasti ada kayak gitu ya Mas ya. Saya ini lagi imajinasi. Mau jadi pegawai bank Mbak Ita? Bukan. Apa? Kan. Kalau saya itu kalau prinsipnya itu kayak jadilah pegawai rumah sakit seperti pegawai Indomaret.
Oh, harus Indomaret ramah itu kan gitu. kalau masuk selamat datang, Iya, gitu. senyum walaupun di belakang itu kayaknya lagi stok opnam apa-apa, tetap kita harus Iya. full Harus happy kan. Mbak Dewi merasakan capek nggak? Selama ini saya enjoy, soalnya Enjoy saya ya? memang dari dulu kayaknya mungkin cita-cita ya, secara nggak langsung saya tuh memang pengennya Jadi pegawai bank. kerjanya di sini ya. Oh. Jadinya ya selama dari dulu, saya berarti udah berapa tahun ya? 2013. Oh, ini saya berarti masuk. cita-cita yang terlampaui. Iya ya. Oh, begitu. Keren banget Keren kan? banget ya. Oke. Kalau saya dulu cita-citanya satu sebenarnya, dan itu sudah saya lakukan. Tapi ya gimana lagi, Bang, yang namanya cari rezeki kan ya, kan nggak mesti. Saya walaupun basicnya guru, dulu saya cita-citanya memang jadi guru. Oh, Iya. pengennya jadi guru. Dulu pernah jadi guru. Suami saya juga basicnya guru, tapi karena Allah menjadikan dia harus menjadi pengawal saya ya kan. Sedangkan saya menjadi penjaga hatinya. Jadinya ya sudahlah seadanya gitu. Ini ngomong-ngomong masalah rumah sakit nih. Awal-awal COVID itu gimana nih Mbak Dewi? Itu awal Covid berarti saya ya di sini pindah tahun kemarin berarti ya Mbak Ita ya. Itu kan pas lagi booming-boomingnya. Yes. Saya udah sempat kena juga. Sempat kenalan. Iya. Oh. Saya sudah lulus S1 Oh, harusnya ya. Covid. Oh, lah nggak apa-apa lah. Tapi ikutnya yang belakang-belakang malah Mbak Ita. Yang Omikron ya berarti. Oh, bukan yang Delta ya? Enggak. Oh. Yang Delta alhamdulillah aman. Oh iya, tapi ini Mbak Dewi tentunya rajin cuci tangan dong. Iya. 6 langkah cuci tangan sudah. Sudah. Mbak Kemarin Dewi kita jangan lupa sudah besok ikut. ada pit stop. Iya ya. Mbak Dewi sudah mengisi linknya? Belum ya? Oh. Nanti Bang Jateng biasanya tetap di pit stop. Oh, kita ikut ya. Iya, Ya, soalnya ikut. biasanya ada acara juga kita suruh ikut kan. Iya. Kemarin diajarin cara cuci tangan yang udah benar. diajarin kan? 6 langkah Iya, ya Allah. Terus Udah bantuan diwanti-wanti hidup sama dasar Pak kan? Pram juga itu nggak boleh lupa. Iya, nggak boleh lupa. Iya. Bantuan hidup dasar juga sama. Jadi jangan sampai terjadi kasus kanjuruan ya. Ketika Iya, lagi benar. antri ngambil tempatnya Mbak Dewi, Iya. terus nanti tiba-tiba ada yang Kanjuruan. pingsan, Mbak Dewi bisa RJP ya? Iya. Iya. Bisa. Enggak gitu banget. Jawabnya nanti insya Allah bisa pada ahlinya. Iya. Gitu. Jadi ketika surveyor nanti tanya, ini dari Bang Jateng pernah dilakukan pelatihan dari rumah sakit? Mbak Dewi jawabnya, Pernah, iya. apakah namanya siapa? Nanti kan Mbak Dewi jawab Mbak Dewi. Iya. Terus apakah Mbak Dewi bisa melakukan BHD atau RJP atau apa? Mantep, jawab bisa dulu ya kan Mbak Ita. Oh, kalau saya Atau gimana? karena saya Dewi, saya akan menyuruh kurcaci saya gitu. Kalau saya, Atau cukup keluarkan tongkat iya sihir. betul. Karena waktu itu pernah saya kan diajarin di pit stop itu dulu. Saya lupa tahun berapa. Mm-mm. Pernah diajarin. Ketika nanti surveyor tanya, kamu jawabnya gini ya. Nah, saya kan antrian ketiga. Iya. Dapat ya denger kan? Iya. Saya maju. Terus mereka tanya, kalau nanti surveyor tanyanya ini, kamu jawabnya gimana? Akan saya tanyakan kepada antrian saya sebelumnya. Iya, karena saya nggak pernah dengar. Iya. Jadi waktu pit stop itu kan banyak, orangnya banyak. Terus kita dilatih semuanya dari PHD, terus jadi nanti maaf kalau ada gempa, terus ada kebakaran dan Iya. sebagainya. Jadi semua karyawan-karyawan IRS itu harus ini ya, harus tahu semua dasar. Iya, pokoknya yang ada di area termasuk yang di koperasi, di Bank Jateng, di parkir, di mana aja itu minimal menguasai, ya mau sedikit mau banyak kan, Tahu gitu ya. iya terserah mau ngambil ilmunya sedikit ya, alhamdulillah lebih banyak, walhamdulillah, alhamdulillah kayak gitu kan. Soalnya Ini memang kalau kayak gitu tuh nggak tahu ya Mbak Ita. nggak tahu dan Kejadian-kejadian. ya, gitu. kalau di Bank Jateng nggak ada yang kayak ginian audit atau apa, nggak ada ya? Kalau kita audit tetap ada. Tetap ada ya, Iya. dari lembaga keuangan langsung ya. Oh, Malah. terus ini hampir tahun pergantian tahun pasti lembur-lembur ini Mbak Dewi. Iya, kalau itu udah biasa lah ya. Oh, udah biasa. Udah jadi hal yang umum kayaknya kalau setiap tahun. Begitu. Cuman kayaknya besok aku skip karena aku cuti nih. Oh begitu. Wah, ini anugerah ya, Iya. anugerah baby. Ini putra yang keberapa Mbak Dewi? Pertama, Oh, insya yang Allah pertama, ya. Masya Allah. Mbak Dewi nikahnya tahun berapa? 2017. Oh 2017, ini dikasih momongan tahun 2022 ya. Iya. Nih para penonton
pendengar semuanya yang masih merindukan ini salah satu bukti nyata dari doanya Mbak Dewi dan suami dan keluarga ya tentunya ya. Benar. Sekarang dikasih anugerah. Jadi yang kalian yang lagi hamil, yang mau program hamil, yang mau menikah, yang mau mencari jodoh juga, kita doakan Mbak Dewi Ya, semoga semoga mereka lancar, dikasih amin, berkah, amin. terus dikasih semangat, Iya. dan kuncinya harus Sabar. ya, karena kalau nggak ada sabar nanti gimana? Kacau ya kan, makanya jangan sampai kita namanya jadi bu sabar, jangan. Kalau Nanti dulu namanya sabar semua gimana? sabar gitu ya, sabar gitu. Kayaknya kita tweet-tweetnya banyak banget ya Mbak Dewi. Iya, Ini ada quotes yang terakhir nggak buat para pendengar setia Sjonegoro FM? Quotes-nya aku sih tetap mempromosikan produkku aja ya. Oke, siap. Jangan lupa sering-sering transaksi lewat Bima Mobile. Oke. Karena sekarang kita memang modelnya kan sudah harus ke digital. Betul. Sebisa mungkin dikurangi cashless, contohnya Yes. dengan penggunaan EDC. Betul. Ya kan? Atau mau dimaksimalkan untuk pinjamannya boleh. Konsultasi langsung, konsultasi datang ke bisa saya. langsung ke tempatnya Mbak Bisa, Dewi ya. boleh. Tanya-tanya ini fast respon ya Mbak Dewi ya. Ya, Oke, boleh. Nanti kan nanti- kita pelayanan dari jam 9 berarti sampai jam 2 ya kalau untuk di sini. Nanti nggak berarti apa-apa. ini konsultasi sama Mbak Dewi misalnya. Mbak Dewi, aku mau mengajukan ini, caranya Boleh. gimana? Titip apa Iya, gimana nggak gitu ya? apa-apa. Iya, untuk pembukaan rekening biasanya juga udah banyak sih ya yang biasanya. Udah banyak ya. Nitip buat buka rekening atau nitip untuk pengajuan misal kayak gitu. Nanti nggak apa-apa. Syaratnya mudah kalau pengajuan ini. Pengajuan mudah banget Mbak Ita. Oh ya. Umum lah ya untuk Umum. syarat KK, KTP dan sebagainya. Oh. KTP surat nikah. Paling kan untuk jaminannya kita pakai yang SK Oh, seperti itu. jaminannya pakai SK. Mm, Nggak perlu, maaf, nggak perlu sertifikat rumah. Enggak. Kalau yang PLO ini kan kita potong gaji sih Mbak Ita. Oh, potong gaji. Ya, jadinya yang kita pegang cuman SK. Kalau ijazah enggak? kalau ijazah berarti yang BLUD. BLUD yang dia BLUD. pakai ijazah. Oh, Ya. jam sostek atau apa? Iya, gitu. Oh. Untuk yang BLUD jam sostek, ijazah, sama kalau itu berarti SK ya Mbak modelnya SK, kan? SK, iya. gitu. Oh, itu juga langsung bisa ya Mbak Mm-mm, Dewi ya? bisa. Tanpa kita membawa sertifikat sebongkah Enggak. tanah. Enggak, Oh, wah, itu masih luar bisa. biasa. Nanti kalau takut repot, Mm-mm. titipin ke kantor kas RSU aja nggak apa-apa, ke aku bisa. Oh, begitu. Nanti mau kayaknya nggak sempet tanda tangan di cabang bisa mau dititipkan. tanda tangan di sini gitu. Oh. Boleh. Yang penting bilang aja, maksudnya yang enak yang gimana gitu kan nanti kita usahain cara. Oh, jadi ini enaknya ada pembukaan atau kantor kas ya, Iya. jadi memudahkan Iya. para pegawai atau mungkin orang-orang umum juga ya. Mm-mm. Oh, Bisa. gitu. Oke, ini sudah menunjukkan 14.00, saatnya kita absensi ya, karena kita kalau saya itu pulang enggak. Karena bisa saja saya dari rumah sakit ini bisa saja belanja dulu. Jadi saya kalau mau pamit kepada teman-teman, saya mau absensi. Di 14.00 ya. Udah absennya cepet ya, jam 14 ya. Iya, 14 Mbak Jadi Dewi. pulang masih lihat matahari. Oh, masih gitu. bisa. Sekarang juga mau lihat matahari, matamu, mataku juga boleh lah ya. Mata hati. Mata hati. Oh, mata hati. Ya. Itu aja ya Mbak Dewi ya. Ya, terima nanti kita kasih bisa untuk melanjutkan waktunya. promosi-promosi yang lainnya. Mungkin ada sayembara lainnya Oke. yang bisa nanti ditampilkan sama Mbak Dewi. Kita bisa undang lagi ya Mbak Iya. Dewi ya. Baik. Oke teman-teman, semoga apa yang kita sampaikan bisa bermanfaat buat kalian semua. Untuk yang mau tanya-tanya ke BPD, tinggal WA aja Mbak Dewi. Kalau Iya. kamu nggak punya nomor WA-nya Mbak Dewi, WA saya Minta dulu. Mbak Ita. Nanti kalau nggak punya nomor WA-nya aku di grup atau di mana, bisa telepon Mas Adit atau informasi. Oke? Oke. Itu aja dari kami. Semoga kalian selalu bahagia. Jangan lupa doa. Semoga kalian berkah. Assalamualaikum Ya, warahmatullahi terima wabarakatuh. kasih.